Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ade Service Channel. Oke teman-teman, ini lab group kan yang minggu lalu saya servis rusak di SMPS nya. Ini datang lagi ke tempat saya, tapi bukan untuk perbaikan, melainkan ada permintaan, katanya tolong diresingin, diganti kabel-kabelnya yang kecil supaya lebih tahan dan lebih kuat. Oke, langsung saja kita kerjakan. Dan untuk teman-teman yang baru gabung ke channel saya, silahkan dibantu di subscribe channelnya, semoga bermanfaat. Nah, oke teman-teman, kita langsung kerjakan. Ini kabel power sama stekernya juga akan saya ganti. Dan saya mohon maaf, ini di luar sedang terjadi turun hujan, jadi suaranya agak sedikit terganggu. Ke langkah awal mungkin ini akan saya kasih semacam timah tambahan untuk jalur-jalur yang mungkin bebannya sedikit berat ya. Dan untuk kabel-kabel ini juga gimana caranya nanti mungkin akan saya perbesar atau kita double supaya lebih kuat. Dan yang pasti ini kabel power nih. Kabel power walaupun terlihat besar, ini besar cangkang daripada isi, dan ini juga kemungkinan besar diganti. Untuk kapasitor kita biarkan aslinya seperti ini, mulai dari sini atau dari, karena ini belum datang ya, ini lagi order, jadi kita mulai dari powernya aja dulu, kita perbesar jalur-jalurnya. Dan nanti berlanjut ke kabel penghubung ini SMPS nya, ke SEMATIC, ke SMPS ini. Nah baru nanti kita lihat jalur-jalur mana yang harus diperbesar, dan lanjut ke Shopstar. Di situ juga terlihat agak sedikit kurang mantap jalur-jalurnya. Nah baru nanti kita ganti ini kabel power. Oke. Ini yang kita tambahin timah yang sebelah sini ya, yang tengah dan yang sebelah sini. Jadi untuk yang ini MOSFET atau transistor ya. Untuk yang sebelah sini, kalau di transistor itu basisnya, gak usah terlalu besar, justru biarkanlah seperti apa adanya. Justru yang paling berat itu bagian emitor atau kolektornya. Oke teman-teman, setelah proses penambahan timah di jalur-jalur yang mungkin memerlukan jalur yang lebih besar supaya lebih kuat menghandle, apalagi kalau dipakai di low ya, ini bebannya lumayan besar, jadi kita kasihlah timah sebesar mungkin di jalur-jalur ini. Dan usahakan pakai solder yang panas ya, wattnya yang besar. Ini saya pakai yang 50 watt supaya gampang mencairkan timah. Butuh ketelitian yang sangat tinggi teman-teman. Hati-hati jangan sampai ada
short akibat kita solder. Tetap teliti, tetap diperiksa lagi, jangan terlalu terburu-buru. Oke teman-teman, setelah proses penambahan timah di PCB nya, kita lepas PCB bagian atas. Ini soketnya kita lepas juga. Seperti inilah penampakan dari bagian sebelah sini. Dan nanti juga akan saya ganti ini kapasitor-kapasitor yang menurut saya sih kurang bukan jelek sih. Nanti akan saya ganti dengan yang lebih bagus, lebih bermerek. Dan untuk yang ini memang sudah umum, sudah bagus ya, jenis tantalum. Jadi intinya untuk memperkuat power ini kita kasih aja timah sebesar ya secukupnya sih. Enak sih ini daripada kita jumper pakai kabel ya, untuk kasus-kasus dimana banyak power yang justru kita harus kerik dulu PCB untuk memperbesar jalur-jalurnya. Tapi ini lumayan bagus PCB nya, kita cuma bisa tambahin tanpa harus mengerik dulu. Oke teman-teman, rencananya untuk kabel speaker yang warna biru ini akan saya ganti dengan yang lebih besar, ini ukuran 6 mili ya. Sedangkan untuk kabel power positif, negatif, dan ground ini akan saya pakai ukuran ini lumayan lebih besar dari yang aslinya. Ini kalau nggak salah ukuran 2,5 ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan ganti pakai yang lebih besar supaya lebih bertenaga. Dan untuk power yang atas, karena ini dipakai untuk yang bawah, saya akan pakai kabel yang lumayan besar, tapi cukup pakai satu saja ini untuk menghemat biaya juga. Jadi ini kabel tidak dibuang ya, cuma di double. Nah, ini 2 keping sudah selesai, kita tambahin jalur-jalurnya pakai timah. Tinggal posisi 2 lagi yang bawah. Nah, nanti ini akan saya pasang seperti ini, jadi double kabel. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang atas yang itu nanti kita akan pakai kabel yang tadi yang hitam.
Oke, proses penambahan timah pada jalur-jalur sudah selesai semua, 4 keping powernya. Dan untuk positif, negatif, dan ground, untuk tegangan simetris yang menuju SMPS nya sudah saya double seperti ini. Ini tadinya untuk tegangan yang itu, sekarang saya double. Dan nanti untuk keperluan yang PCB yang 2 lagi, yang bagian atas kita akan bikin baru dengan kabel yang agak besar. Ini saya rasa cukup dan tidak terbuang sia-sia ya, jadi tidak diganti, cuma di double supaya lebih kuat lagi. Dan ini juga untuk penyimpanan kabel sepertinya harus dilubangin agak besar ya, karena nanti tidak akan cukup untuk 6 kabel ya, 6 kabel lagi yang akan saya bikin baru untuk 2 PCB yang atas. Nah teman-teman, ini proses penambahan timah untuk PCB SMPS untuk yang sebelah bawah. Sekalian nanti kita akan bikin kabel untuk power PCB yang itu, yang bagian atas. Kabel input AC yang masuk SMPS yang dari Shopstar diganti dengan yang lebih besar. Ini Shopstar, BIOSnya ditambahin 2 lagi. Untuk bawahnya sudah saya tambahin juga tinolnya. Itu dia proses modifikasi amplifier lob groupen supaya lebih kuat dan lebih tahan banting untuk kebutuhan acara besar. Dan lihat ini teman, sampai habis 3 roll tinol. Kita sudah pastikan bahwa sistem pendingin dan komponen lainnya telah disesuaikan dengan performa yang lebih tinggi. Kalau kamu punya pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk buat tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, karena di sini kita bakal terus bahas teknik-teknik servis elektronik dan modifikasi alat lainnya. Terima kasih. Kabut